Karena nggak ada orang satupun yang telah melihat God kapan saja. Lalu the only begotten son, ini John 3:16, artinya anak, satu-satunya yang lahir. Oke, satu-satunya anaknya Bapa yang keluar dari Bapa, which is in the bosom of the Father. Okay. Dia, the only begotten son, telah declare Bapa. Dia telah menyatakan atau mengungkapkan Bapa. Artinya, Bapa yang nggak pernah dilihat manusia, telah diungkapkan atau ditunjukkan kepada manusia. Okay? Jadi manusia bisa melihat Bapa tanpa melihat Bapa, karena melihat Bapa itu ialah untuk mengerti apa yang diungkapkan satu-satu anak begatannya. Okay? Itu caranya Bapa bisa dilihat oleh manusia, sementara manusia nggak bisa melihat dia. Nah, kalau bilang manusia nggak bisa melihat dia, kalau nggak salah di video terakhir, itu berdasarkan the mortal sight, kan Dika? Mortal sight. Ini yang mendetail. Jadi bukan berarti dia itu nggak ada tubuhnya dan nggak bisa Hmm, kelihatan. Manusia yang mortal aja yang nggak bisa lihat. Betul, Babi? Ingatkan videonya? betul. Iya, ingat. Oke, jadi make sure ngerti itu. Jadi jadi yang dibilang the only begotten son. Dan Alkitab waktu dibilang the only begotten son ini bukan ngomong siapa saja. Dia pakai kata the only begotten son. Artinya kata only, kata begotten itu yang bisa mengungkapkan Bapa. Artinya selain only begotten nggak ada yang bisa. Artinya ada arti yang penting dari kata only begotten karena dua kata itulah yang sebabnya Bapa bisa dideclare oleh dia. Berarti ini gimana? Ngerti kan? Iya, karena kata only begotten itu ya, Kak. Ya, jadi kata-kata itulah yang kita harus pelajari karena kalau bukan kata itu Bapak nggak bisa diungkapkan. Jadi ini Ya. bukan cuma bilang dia, oh no, ini bukan dia. Harus spesifik katanya karena spesifik dari kata itulah yang membuat kenapa Bapak bisa dideklar. Jadi kita mau belajar tentang the only begotten son. Apa sih the only begotten son ini sehingga kita bisa mengerti Bapa yang nggak bisa kelihatan. Jadi only begotten son. Judul pelajaran ini adalah the only begotten son. Oke. Okay? Oke, kita ke Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11 dikatakan, dan God said, okay, mari kami, oh, sorry, ini kebiasaan di 126, mari kami, padahal bukan ini. Okay. Biarlah bumi ini, okay, biarlah bumi ini mengeluarkan rumput dan tanaman-tanaman hijau yang ada benih di dalamnya, dan pohon buah menghasilkan buahnya sesuai dengan jenisnya. Okay? Sesuai dengan jenisnya, artinya pohon itu akan menghasilkan jenis pohon itu. Nggak bisa pohon itu menghasilkan jenis pohon yang lain. Artinya kalau pohon manggis akan menghasilkan pohon manggis yang sama jenisnya. Dan itu adalah perintah daripada Tuhan waktu dia menciptakan segala-galanya. Lalu dibilang, yang mana benihnya itu di dalam dirinya sendiri. Artinya yang menyebabkan pohon dan buahnya itu sama, pohon berikutnya dan buahnya, daunnya semuanya sama, karena benihnya yang membuat sama jenisnya. Benih. Kita tahu di Lukas 8:11, benih melambangkan firman Tuhan. Artinya kita bisa lihat bahwa the only begotten son ini adalah after the kind daripada bapaknya. Kenapa? Karena hanya dialah
yang bisa mengungkapkan Bapaknya dengan sempurna. Karena dia sama jenisnya. Kalau dia jenisnya beda, dia nggak bisa dengan sempurna mengungkapkan Bapaknya. Berdasarkan kata the only begotten son, hanya anaklah yang dengan jelas sempurna bisa mengungkapkan Bapaknya yang invisible to mortal sight. After his kind. Kita tahu di 1 Kor 8:6 dibilang ada satu God yaitu Bapa. Ada satu God yaitu Bapa. Ada satu God yang adalah Bapa. Ini God inilah yang mortal sight nggak bisa lihat. Mortal sight nggak bisa lihat satu God ini. Lalu di John 1 ayat 1 dan di 1 Kor 8:6 hanya ada satu God. Lalu tadi kita baca bahwa Tuhan Yesus itu hanya begotten Son. Jadi cuma ada satu God, cuma ada anak yang dibegotten. Jadi hanya ada satu dan hanya ada satu. Dan yang hanya satu inilah yang satu-satunya bisa mengungkapkan satu-satunya God. Bisa lihat? Ini artinya after his kind. Dan kenapa? Karena dia jenisnya sama. Artinya nggak bisa jenis yang berbeda mengungkapkan jenis yang beda dari dia. Itu sebabnya hanya the only begotten Son yang bisa mengungkapkan dengan sempurna the only God. True God. Okay. Obi bagaimana? Iya. Okay. Oke, jadi kita lihat bahwa di John 1 ayat 1, John 1:1 dia bilang, in the beginning was the word was with God. Artinya word ini bersama-sama dengan the only true God. John 1:1, John 17:3. Dan the word ini yang bersama-sama dengan the only God di 1 Kor 8:6 adalah God. Dan kita sudah belajar kalau the word inilah God, sementara cuma ada satu God, artinya kata God di John 1:1 adalah after the kind of the only true God. Okay. Karena dia nggak bisa bilang itu adalah God kalau cuma ada satu God. Tapi kalau dibilang God, ini bicara tentang after the kind of God. Nah, Eka? Mantap ya? Mantap, tapi speednya mantap ya. Randy. Iya. Okay. Iya. Oke, jadi di Filipi 2:6. Okay. The only begotten God, he was in the form of God. Filipi 2:6. The only begotten Son was in the form. Artinya form itu sama jenisnya dengan God. Dan di ayat itu pun dibilang he was equal with God. Ya, dia equal dalam formnya. Dalam formnya dia equal, tapi dia bukan one God itu. Ya. Oke. Nah, kalau kita ke Kejadian 1 ayat 26 dan 27, nah ini yang tadi kita salah baca tadi kan. Ini ayat apa? Bapak bilang kepada anak. Bapak bilang kepada dia punya form yang sama. Bapak bilang kepada yang sama jenisnya dengan dia. Mari kami. Artinya kami ini jenis samanya. Bicara tentang jenis samanya. Atau bicara tentang sama jenisnya. Mari kami yang sama jenisnya. Jadi kami itu sama jenisnya. Membentuk atau menciptakan manusia. Dan kita tahu yang diciptakan adalah Adam dan Hawa. Mari kami yang sama jenisnya menciptakan mereka, Adam dan Hawa. Ayat 27. Sesuai dengan kami punya image. Artinya jangan heran kalau Adam dan Hawa jenisnya sama. Karena jenisnya sama itu dari Adam dan Hawa harus sama dengan Bapa dan anak, sama juga jenisnya. Walaupun Bapa dan anak beda dengan Adam dan Hawa, tapi itu cuplikan daripada
Adam dan Hawa yang jenisnya sama, sama dengan Bapa dan anak yang jenisnya sama. Makanya Bapa bilang kepada anak, mari kami yang jenisnya sama menciptakan mereka sesuai dengan kami punya jenis. Nah, ini bukan berarti bahwa sekarang Adam dan Hawa adalah God. Bukan. Tapi Adam dan Hawa itu gambaran daripada manusia yang menggambarkan God dengan anaknya yang nggak bisa digerti kalau nggak lihat dia punya ilustrasi paling kurang. Oke? Oke, dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu ada dua oknum. Tapi mereka beda, satu pria dan satu wanita. Artinya bapak dan anak, walaupun itu adalah satu form dan satu kind, tapi beda karena bapak bukan anak. Dan anak bukan bapak. Adam dan Hawa sama formnya, sama jenisnya adalah jenis manusia, tapi Adam bukan Hawa dan Hawa bukan Adam. Dan hebatnya, waktu Bapak bilang, mari kami ciptakan, yang diciptakan dua oknum. Dan nggak bisa lebih dari dua oknum. Kalau Adam dan Hawa itu dua, artinya yang menciptakan harus dua juga. Kalau enggak, udah beda image-nya. Nah, jadi di Kejadian 1, sudah dibilang ada berapa oknum yang menciptakan. Sementara presiden daripada SDA Church bilang ada 3. Sementara Musa bilang Musa bilang berdasarkan inspirasi Roh Kudus yang dibilang banyak orang oknum ketiga, Roh Kudus bilang ada 2. Ada 2. Oke. Jadi kita tahu bahwa di Ibrani 1:3 bahwa Tuhan Yesus adalah the express image dari Bapa punya person. Bapa itu person. Dan kalau person bisa dilihat. Jadi invisible-nya bagi kita yang sudah berdosa. Tuhan Yesus adalah express image. Ini kan, let us make man in our image. Tuhan Yesus express image dari Bapanya. Tuhan Yesus express image Bapanya. Oke, nah mari kita lihat sekarang di Roma 1:20. Roma 1:20. Nah, jadi kenapa hanya the only begotten son yang bisa declare Bapa? Karena untuk declare Bapa itu harus mengungkapkan persis Bapa itu dan hanya bisa diungkapkan dengan yang persis dengan Bapa walaupun bukan Bapa. Walaupun bukan Bapa. Itu sebabnya. Jadi kita sudah lihat latar belakangnya kenapa hanya anak yang bisa mengungkapkan Bapa dengan sempurna. Nah, kita lihat di Roma 1:20, hal-hal daripada daripada God. Nah, kalau bilang daripada God, boleh dikatakan sama dengan anaknya karena express image kok. Karena kalau enggak, beda dong. In the form of God, equal with God. Artinya kalau bilang dia, ini boleh bilang Bapa dan anak karena express image. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan dari Bapa ataupun anak, sejak dunia ini diciptakan. Nah, waktu bilang sejak dunia diciptakan, artinya ada waktu dunia diciptakan milik Bapa dan anak yang tidak kelihatan. Ini enggak menganjurkan bahwa baru di saat penciptaan hal itu menjadi demikian. Tetapi itu sudah begitu. Tapi ini yang tidak kelihatan ini titik yang mau lokasi yang mau ditunjukkan kepada kita ialah terjadinya dalam penciptaan. Walaupun sudah ada sebelum penciptaan. Okay? Jadi hal-hal daripada Bapa dan anak sejak penciptaan bumi ini bisa dengan jelas dilihat. Tunggu. Tadi dibilang Bapa nggak bisa dilihat kan? Ingat, Bapa nggak bisa dilihat dan yang ungkapkan anak. Lalu sekarang hal-hal yang nggak kelihatan bisa kelihatan.
Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip Bapa diungkapkan anak. Hal-hal yang kelihatan ini mengungkapkan yang nggak kelihatan. Kan? Jadi John 1:18 sama dengan Roma 1:20. Paling kurang dia punya konsepnya. Oke, lalu dibilang, dan bisa dilihat itu dengan dimengertinya melalui hal-hal yang diciptakan. Makanya ini bicara tentang penciptaan, karena kita bisa lihat yang nggak kelihatan ini dari yang diciptakan. Artinya yang diciptakan itu mengungkapkan hal-hal Bapa yang nggak kelihatan. Oke. Jadi hal-hal Bapa yang nggak kelihatan diungkapkan melalui yang kelihatan. Artinya ini sama dengan ini dong. Ini sama dengan Bapa yang nggak kelihatan diungkapkan oleh anak yang kelihatan. Hal-hal Bapa yang nggak kelihatan atau Bapa dan anak yang nggak kelihatan diungkapkan oleh apa yang mereka ciptakan. Mirip. Nggak sama, tapi mirip konsepnya. Kan? Dan apa dan yang nggak kelihatan itu, tapi kelihatan dari hal-hal yang diciptakan. Dia punya kuasa yang kekal, kuasa Bapa dan anak yang kekal, kuasa anak dan Bapa yang kekal, okay. Dan dia punya Godhead. Dan kita tahu Godhead adalah divinity atau divine nature, nature ilahi. Dan hanya ada dua nature ilahi. Kenapa kita tahu ada dua? Karena hanya ada dua yang kembar nature-nya, formnya, kind-nya. Cuma ada dua. Dan manusia hanya ada dua juga, wanita dan pria. Nggak ada itu antaranya, trans-nya, nggak ada. Dan kalau ada trans, tadinya Bapak dan anak ada yang ketiga dong si trans, betul? Nggak ada. Okay. Jadi dikatakan di sini bahwa dia punya kuasa yang kekal dan Godhead. Godhead adalah kuasa adalah divine nature, nature ilahi. Artinya kalau kita gabung His eternal power dengan Godhead adalah power of divine nature, kuasa yang dimiliki oknum yang ilahi. Artinya oknum ilahi ada dua, Bapa dan anak. Dari mana saya tahu anak ilahi? Karena bapaknya ilahi. Itu sebabnya anak ilahi. Karena Adam adalah manusia, itu sebabnya Hawa adalah manusia. Itu nature. Jadi cuma ada dua. Cuma ada dua. Dan dua-duanya memiliki kuasa ini. Artinya yang nggak kelihatan adalah kuasa Bapa dan yang dimiliki anak juga, yang menciptakan semua yang kelihatan, dan yang kelihatan itulah yang mengungkapkan kuasa yang dimiliki dua oknum ilahi ini yang tidak kelihatan. Dan ini apa? Eternal power and Godhead. Right? Eternal power and Godhead. Nah, di Kolose 2:9 dikatakan di dalam anaknya berdiam all the fullness of the Godhead. Artinya semua attributes daripada God dimiliki anaknya. Semua attributes-nya Bapa dimiliki anak. Semuanya. Jadi sama dengan semua attributes Adam dimiliki Hawa. Bisa ngomong, bisa senyum, bisa whatever lah. Okay? Itu kuncinya. Tapi Adam bukan Hawa, tapi anak bukan Bapa. Jadi kalau saya lihat Hawa, saya tahu ini manusia. Udah pastilah ada manusia kok. Kalau saya lihat Tuhan Yesus dan saya ngerti tentang Tuhan Yesus, saya bilang ini God. Saya nggak bilang the only God, saya bilang ini God karena kamu punya atribut sama dengan Bapa kamu, walaupun saya tahu kamu bukan Bapa kamu. Nanti lain kali kita akan belajar apa sih attributes-nya God. Apapun itu, itulah anak. All the fullness of the attribute of
the Father. Okay? Itu dimiliki anak. Bodily. Apa artinya bodily? Bodily artinya di dalam tubuh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dalam tubuhnya memiliki semua attributes Bapaknya, sebagaimana Bapa memiliki semua attributes itu. Itu dia. Dan apa artinya bodily? Bodily-nya artinya semua kuasanya lengkap di situ, di tubuhnya. Nah sekarang saya tanya, kenapa penting bilang kata bodily? Karena kalau nggak dibilang bodily, bisa saja kuasanya yang penuh itu terbagi 3. Betul? Terbagi 3. Menjadi partialism. Nggak bisa. Bodily itu cuma 1. Dan kalau 1, Tuhan Yesus lah itu dia. Ini bukan modalism. Ini bukan partialism. Ini bodily. Ngerti nggak nih, Kak? Okay. Yang penting ya. Penting Bilang. banget. Makanya ini kata bodily ini bukan artinya. Jadi bodily ini enggak dimiliki 3 yang equal. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ini enggak dimiliki oleh 1 God yang terdiri dari 3. Partialism. Ini bukan dimiliki God yang mengungkapkannya dengan 3 cara. Modalism. Ini diungkapkan God dengan anaknya. Beda? Beda banget. Ya. Sangat beda. Okay. Beda. Walaupun tipis, nah kalau setan mau tipu, ya pasti tipis lah. Betul? Nggak akan saking bedanya orang bilang kok begitu. Ada tipisnya. Dan bagi yang nggak belajar, saking tipisnya diterima buta-buta. Oke. Sekarang di John 5:26. Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya. Nah, tunggu. Kalau Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya, nah kalau bilang kehidupan ini ialah eternal life. Immortality. Karena itulah yang Bapa miliki. Who has only immortality? Hanya Bapa yang memiliki immortality. Dan kehidupan kekal. Dan kalau semuanya God diberikan kepada anak, anak memiliki life dengan immortality enggak? Ya bedanya anak menerima dari Bapa, Bapa sumbernya. Tapi sekarang anak adalah pemilik itu, bukan dipinjamkan. Makanya Tuhan Yesus bisa berikan immortality, bisa berikan kehidupan kekal, karena itu dia punya. Dan itu hak asasi anak, karena dia anaknya Bapa, yang waktu dia keluar atau born, begotten, otomatis dia terima. Okay? Jadi dia memiliki life. Bapa memberikan. Dan memberikannya apa? Waktu anaknya keluar dari tubuhnya. Jadi sekarang saya tanya, kapan anak terima segala-galanya dari bapaknya? Apakah umur 3 diberikan dalam kado? Enggak. Di saat dia keluar, ia terima semua attributes daripada bapaknya kan? Dalam hal ini bapak dan anak. Jadi Tuhan Yesus itu terimanya waktu dia keluar, otomatis dia God. Sebagaimana otomatis Hawa adalah mankind. Man. Bukan man pria. Mankind, manusia. Dan 663 katakan life, dan life-nya ini adalah sama. Kalau life di 526, G2222. Dan John 663, life-nya adalah G222. Itu yang anak terima dari Bapa. Dan kata lain life adalah spirit. Spirit. Ruah atau nefesh. Angin, breeze. Breath. Jadi spiritnya Bapa adalah spiritnya anak. Kata lain spirit apa? Word. Kata lain word, seed. Makanya Tuhan Yesus after the kind of Bapaknya. Karena di dalam anak ada benihnya Bapa. Dan kata lain benih adalah spirit. Okay. Jangan lupa, kita ini di saat kita punya karakter perfectly
reproduce karakter Kristus, bagaimana? Kita harus memiliki spiritnya Kristus. Bukan God the Spirit sebagai oknum ketiga. Bukan. Harus memiliki benihnya Kristus. Kalau Roh Kudus adalah oknum ketiga, kita nggak akan jadi seperti Kristus. Kita akan menjadi seperti oknum ketiga. Ada yang kenal oknum ketiga? Iya. Bagaimana mau kenal kalau nggak ada? Nah, di Desire of Ages 671 paragraf 2 yang kita bikin video baru-baru ini, dosa hanya bisa ditolak dan ditaklukkan hanya artinya tidak cara lain. Artinya hanya ada satu cara dosa ditaklukkan, nggak ada cara lain. Caranya ialah melalui the mighty agency of the third person of the Godhead. Ketiga. Kita nggak bilang nggak ada ketiga. Bedanya kita punya ketiga dan kalian punya ketiga beda. Hanya dengan ketiga bukan berarti kita tumbang karena kita pun percaya ada ketiga. Bedanya kita punya ketiga dan kamu punya ketiga beda. Jadi the third person of the Godhead, of artinya third person ini yang ada hubungannya dengan Godhead. Nah, tadi kita tahu cuma ada 2 person kan di Godhead, no? Bapak dan anak. Ingat? Bapak dan anak. After the kind. Lihat ya, cuma ada 2 person. Bapak dan anak kita tahu. Bapak bilang, mari kami. Dan mari kami bilang, di early writers bilang bahwa Bapak bilang kepada anak. Bukan kepada anak dan Roh Kudus. Jadi cuma 2. Kok ada third person? Kok ada third person of the Godhead? Artinya, boleh katakan, yang Godhead itu ada 3. Tapi walaupun ada 3, hanya ada 2 person. Hanya ada 2 person yang mana ada 3. Walaupun yang ketiga dibilang person. Okay. Tentu saja kita sudah belajar ini. Nah, mari lihat ya. Yang datangnya dengan energi adalah kekuatan yang tidak kurang dari 100%. No modified energy. Artinya the third person of the Godhead ini, waktu dia datang untuk taklukan dosa, waktu manusia menghadapi dosa, penggodaan untuk berdosa, kuasa ini datang untuk menolong manusia di dalam kuasa tidak kurang dari 100%. No modified energy. Artinya nggak dimodifikasi sehingga kurang sedikit. Full. Artinya no modified energy, kuasa ini, kuasa no modified energy inilah kuasa in. In artinya di dalam fullness of divine power. Artinya kuasa 100% yang dimiliki Bapa dan Anak, kuasa 100% yang dimiliki Anak adalah the third person of the Godhead. Jadi the third person of the Godhead bukan oknum yang ketiga yang memiliki kuasa yang penuh ini. Kuasa yang penuh inilah the third person of the Godhead. Karena dibilang in, di dalam 100% tidak kurang 1% pun dia datangnya. Dia nggak bilang oknum ketiga yang memiliki 100%, dia bilang 100%-nya Bapa yang adalah anak punyalah yang datang. Bukan oknum selain Bapa dan anak yang memiliki 100%. Oh, jadi no modified energy ini sama dengan fullness. Fullness. Mantap, Om. Tapi kata in adalah menunjukkan dia punya kapasitas. In itu menunjukkan kapasitas. Dalam kapasitas 100%. Jadi enggak Alkitab enggak, Roh Nubuat enggak bilang gini. Roh Kudus adalah all the fullness of the Godhead. Enggak.
Roh Kudus dikirim di dalam kapasitas yang tidak kurang dari 100%. Sementara Iya, kalau bilang Bapa adalah 100% itu. iya, iya. Anak adalah 100% itu. Ulang lagi, Bapa adalah 100% bodily. Anak adalah 100% bodily karena anaknya. Roh Kudus di dalam, atau Roh Kudus punya kapasitas adalah kapasitas penuh anak, dan Bapaknya itulah Roh Kudus dikirimnya. Jadi nggak dibilang is all the fullness of Godhead, divine power. Enggak. Bisa lihat dari kutipan ini, Roh Kudus bukan oknum. Roh Kudus adalah kuasa 100% Bapa yang adalah anak punya. Artinya Roh Kudusnya Kristus nggak ada salahnya bilang itu Roh Kudusnya Bapa. Karena Bapa memberikan dia punya life atau spirit kepada anaknya di saat anaknya was begotten. Jadi Roh Kudus adalah divine power. Atau Roh Kudus ini adalah dia punya eternal power dari dua oknum yang divine. Roh Kudus adalah kuasa kekal dari dua oknum yang ilahi. Roh Kudus ini bukan oknum ilahi yang memiliki kuasa itu. Jelas banget ini, Bobby. Gimana? Dan artinya Roh Kudus itu adalah kuasanya Bapa dan Anak yang dikirim tanpa batas. In all the fullness of the divine power. Bukan oknum ketiga yang sama dengan Bapa dan Anak yang is all the fullness of the Godhead. Jadi Roh Kudusnya Bapa atau Anak, saya bilang Anak aja supaya nggak usah terlalu banyak bilang, Roh Kudusnya Anak itu yang dikirim untuk taklukkan dosa. Nah, kalau saya bilang, kalau ini Roh Kudusnya Anak, bisa nggak Roh Kudusnya Anak yang adalah Roh Kudusnya Bapa oknum ketiga? Bisa? Enggak. Ya, Itu saya punya, terus bilang itu saya punya. Itu bukan oknum selain saya. Jadi kuasa satu-satunya dan tiada lain selain kuasa itu yang bisa taklukkan adalah Rohnya Kristus. Bukan oknum ketiga. Karena kalau oknum ketiga, artinya Bapa dan Anak tidak termasuk dalam kemampuan untuk taklukkan dosa. Kalau hanya oknum ketiga yang bisa taklukkan dosa. Jadi untuk buat bahwa third person of the Godhead inilah oknum ketiga, artinya Bapa dan Anak bergantung kepada oknum ketiga untuk tumbangkan dosa. Artinya, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih ampuh untuk taklukan setan? Bapa, Anak, atau yang dibilang oknum ketiga? Bisa setan punya kuasa digunakan untuk taklukan setan? Nggak bisa. Nggak bisa. Lalu dibilang gini, Kristus telah memberikan dia punya roh sebagai kuasa ilahi. Roh Kudus dalam kapasitas penuh kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu the third person yang adalah rohnya Kristus. Sama-sama divine power. Dan kuasa ilahi Kristus ini yang bisa taklukkan orang dari dosa dengan tidak melayani inherited dengan cultivated tendencies. Nah, kalau Roh Kudus ini adalah oknum ketiga, artinya bukan cuma oknum ketiga dong yang bisa taklukkan. Rohnya Kristus juga bisa kok. Kenapa dibilang only? Nggak bisa. Only ini artinya kalau oknum ketiga bukan rohnya Kristus. Tapi dibilang bahwa rohnya Kristus bisa melakukan yang dilakukan oleh the third person of the Godhead. Sementara kata only hanya berlaku bagi third person, lalu dibilang rohnya Kristus bisa juga. Artinya rohnya Kristus
is the third person of the Godhead. Begitu? Jadi, cara satu-satunya Bapa bisa diungkapkan ialah kalau Bapa diungkapkan. Betul? Bisa nggak ungkapkan sesuatu kalau yang perlu diungkapkan tidak diungkapkan? Nggak bisa. Oke. Sebentar ya. Kalian isi dulu, Bobby. Walaupun ini kata only, jadi bisa saja kata only itu standing miss kan? Itu kemarin itu ya. Oke. Go ahead, Kak. Oke. Jadi kita tahu bahwa God itu hanya bisa diungkapkan kalau dia diungkapkan. Bisa? Karena nggak bisa mengungkapkan sesuatu kalau sesuatu itu nggak diungkapkan. Iya. Artinya God ini hanya bisa diungkapkan kalau God ini diungkapkan. Oke. Dan dibilang hanya anaknya satu-satunya yang dibegotten bisa ungkapkan. Bagaimana itu? Nah, God ini katanya is all the fullness of the Godhead. Anak is all the fullness of the Godhead. Makanya anak bisa ungkapkan Bapa karena Bapa punya all the fullness of the Godhead, anak punya. Artinya yang mau diungkapkan adalah all the fullness of the Godhead-nya Bapa yang adalah anak punya. Sehingga waktu lihat itu sama dengan lihat Bapa. Okay? Ya. Ibrani 1 ayat 4. Ibrani 1:4. Dibilang Tuhan Yesus dibuat lebih daripada malaikat-malaikat. Dibuat itu bukan diciptakan. Kalau di Ibrani 1, kalau kita baca ayat 1, itu konsepnya ialah dia mau menunjukkan siapa Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus. Pertama dia bilang God at sundry times and diverse manners spoke unto the fathers by the prophet, and in these last days has spoken to us by his son. Jadi bicaranya melalui anaknya, tapi melalui anaknya, melalui para nabi, lalu langsung kepada anaknya. Waktu dia datang, dia langsung ngomong. Kan? Jadi bilang dia lebih tinggi dari malaikat, sebagaimana Kristus telah mewarisi. Nah, orang hanya bisa mewarisi kalau dia anaknya. Itu sebabnya waktu Abraham bilang, boleh nggak pewarisan itu lewat Eliezer? Enggak. Harus yang keluar dari kamu punya loins. Kamu nggak bisa warisan kamu lewat bukan anak kamu. Artinya, kalau Tuhan Yesus menerima dari bapaknya warisan, nggak bisa kalau dia bukan anaknya. Dan apa yang dia terima? Apa yang Tuhan Yesus terima sebagai warisannya? All the divine, all the fullness of the Godhead. Itu yang diterima sebagai anak. Ibrani 1:3, kita mundur satu ayat. Dikatakan, dia adalah the brightness daripada kemuliaannya, the express image daripada Bapaknya. Kenapa demikian? Karena dia warisi semuanya dari Bapaknya. Sehingga lihat anak, lihat Bapa melalui apa yang dia warisi dari anak. Bisa nggak lihat anak lalu bilang, oh memang persis orang tuanya. Lihat? Jawabannya, bagaimana nggak persis dengan orang tua saya? Saya kan anak mereka. Betul? Ya. Tapi hanya Bapa dan anaklah yang sempurna. Manusia nggak bisa sempurna itu. Hanya anak. Express image itu sempurna 100%. Karena Bapa dan anak nggak ada imperfection. Nggak ada. Cuma manusia saja yang imperfect, tapi Bapa dan anak nggak ngerti artinya nggak sempurna. Artinya Bapa, anak dengan sempurna represent Bapaknya. Express image daripada Bapa punya substance. Karena person kata lainnya apa? Substance atau nature. Baik? Jadi kenapa Bapa hanya bisa diungkapkan anak? Karena hanya anaklah yang memiliki
yang Bapa punya, sehingga yang Bapa punya diungkapkan melalui anaknya tanpa lihat Bapanya. Nah, dia. John 1:14. The Word, firman menjadi flesh dan berdiam antara kita. Dan kita melihat glorinya daripada the only begotten of the Father. Nah, kita melihat glorinya anak. Sementara di Ibrani 1:3 dia bilang apa? Dia adalah brightness daripada glory Bapanya. Untuk lihat glory Bapanya, kita bisa lihat di glory anaknya, karena anak mewarisi 100% Bapanya, walaupun dia bukan Bapanya. 100%. Itu sebabnya Tuhan Yesus adalah God. Karena yang dia terima adalah nature substance God. Jadi kalau God itu God, anaknya God apa? Malaikat? Manusia? Bukan. Anaknya God harus God juga. Ya. Jadi kalau saya bilang, kamu manusia ya, anak kamu apa? Kambing? Enak aja. Apa? Ya manusia lah. Makanya untuk bilang, kalau God itu God, anaknya apa? Malaikat? Enak aja. God. Boleh gitu? Ya. Anaknya God adalah God karena bapaknya God. Tapi kalau bicara God, kita bicara tentang apa dan siapa. Bapa adalah God, apa dan siapa. Anak hanya apanya God, siapanya dia. Anak God. Oke. Jadi Kristus memiliki segala-galanya melalui kelahiran ilahinya. Dan dia adalah kemuliaan atau express image dari Bapaknya karena dia adalah anaknya. Kolose 2:9, di dalam Kristus berdiam all the fullness of the divine nature bodily. Dari mana dia dapatnya? Oh, dia co-eternal. Apakah hanya cara co-eternal untuk memiliki all the fullness of the Godhead? Enggak. Bagaimana caranya? Anaknya Bapa bisa memiliki itu karena dia anaknya. Jadi banyak orang yang Trinitas bilang, kalau Tuhan Yesus adalah all the fullness of the Godhead, itu hanya bisa kalau dia sama dengan Bapa, enggak ada awalnya. Sementara teori itu benar. Tapi kenyataannya salah. Kenapa? Karena Alkitab bilang dia anaknya. Dan melalui anaknya pun bisa memperoleh sesuatu yang dimiliki Bapa karena anaknya. Jadi nggak perlu co-eternal untuk berdiam all the fullness of the Godhead dengan menjadi anaknya berdiam all the fullness of the Godhead karena dia anaknya titik. Kolose 1:19. It please, Bapa, please, bahwa di dalam Kristus should all the fullness daripada Godhead berdiam. Jadi Bapa, dibilang Bapa, please, di mana anaknya memiliki all the fullness of Godhead. Nah, kita mau ambil ilustrasi sini untuk kalian ngerti. Mudah-mudahan kalian mengerti saya punya ilustrasi. Kalau anaknya keluarnya preemie, cepatan, enggak 9 bulan. Prenatal. Nah, Lina tahu itu semua kan, Lina? Preemie namanya kan? Bisa nggak dibilang all the fullness daripada orang tuanya dimiliki? Prematur, terima kasih. Premature kan, preemie namanya sini. Bisa nggak dia memiliki semuanya? Enggak, karena dia premature. Gitu? Jadi kalau bilang premature, walaupun itu tetap anak, tapi saya please, tapi please-nya nggak sempurna karena dia nggak sempurna, benar nggak? Bapak bilang apa? Saya please di dalam anak saya, fullness of me. Jadi Tuhan Yesus keluar sebagai preemie? Enggak. Kekurangan beberapa attributes? Tidak. Ya. Tidak.
Father was pleased that in Christ should all the fullness of the divine nature dwell. Bapa senang. Kenapa kita ada persoalan? Bible Commentary 7 dikatakan di dalam Kristus semua kemuliaan Bapa, di dalam Dia semua fullness Godhead bodily, dialah brightness daripada kemuliaan Bapa, express image dari person Bapa, lalu bilang ini, the glory daripada anak, the glory dari di glory yang dimiliki anak, the glory daripada attributes-nya God diungkapkan dalam karakter anaknya. Jadi anak punya karakter, dan karakter apa? Image, express image. Jadi waktu bilang express image, express karakter, karakter Kristus itulah yang mengungkapkan Dia itu all the fullness of the Godhead, dan itulah buktinya Dia anak Bapanya. John 14:9, lihat saya, lihat Bapa. Saya express image Bapa saya. Dari mana dia bilang itu? Dia bilang di John 10:30. Saya dan Bapa saya satu. Orang Yahudi mau lempar batu. Loh, dia bilang, saya bilang yang benar kok. Kenapa kamu tersinggung? Loh? Karena ditanya, pernah kamu lihat saya berdosa? Enggak sih. Itulah buktinya saya anak Bapa. Dan saya telah ungkapkan Bapa kepada kamu. The fact that saya nggak pernah berdosa. Jadi apakah dengan Tuhan Yesus nggak pernah berdosa? Itu buktinya dia anak Bapa, dan dia sedang mengungkapkan the attributes daripada Bapanya yang kita lihat dalam karakternya. Jadi bisa nggak Tuhan Yesus declare the Father yang invisible to mortal sight? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Waktu dia bilang, it is finished. Saya sudah mengungkapkan Bapa saya dengan sempurna. It is finished. Nggak ada lagi alasan untuk orang bilang mereka nggak pernah kenal Bapa. Because it is finished. Saya sudah ungkapkan dengan sempurna. Itu dia. Nah, kita lihat di 2 SP 38, dia memiliki divine excellence dan greatness. Divine, dia memiliki excellence ilahi dengan greatness ilahi. Nah, kalau excellence dengan greatness hanya bisa Bapa dan anak ya. Manusia nggak pernah bisa dibilang excellence dengan greatness. Dia memiliki divine, ilahi lagi. Excellence, greatness. Dia equal dengan Bapa. Dia equal dengan Bapa. Ini sama dengan di Filipi 2:6. Dan equal dengan Bapa adalah dia dan Bapa divine excellence, dia dan Bapa divine greatness, dia equal dengan Bapa. Lalu dibilang apa? Bapa please bahwa di dalam dia all the fullness should dwell. All the fullness of the divine greatness. Artinya 100% Bapa adalah anak. Yes, you heard me correctly. 100% anak adalah Bapa. Bedanya anak bukan bapaknya. Kita mau buka sahabat dulu, oke? Hanya the only begotten son. Makanya Yohanes menggunakan the only begotten son. Dia nggak dibilang Jesus Christ. Dia bilang the only begotten son. Dia nggak bilang kata yang lain. Karena kata the only begotten son itulah yang bisa declare dia. Kata itu. Betul? Kata the only begotten son itu. Walaupun Tuhan Yesus adalah the only begotten son, dia nggak pakai Tuhan Yesus. Karena kata Tuhan Yesus itu pengertiannya enggak semantap the only begotten son, karena di dalam kata the only begotten son itu mengandung kenapa hanya dia yang bisa ungkapkan. Ngerti itu? Coba Niko ungkapkan itu. Jadi John itu di John 1:18 dia nggak pakai kata Jesus Christ. Karena artinya nggak semantap, ya dibilangnya nggak boleh nggak semantap ya. Karena artinya
bisa menghantarkan arti yang sesungguhnya yang mau disampaikan oleh si John. Apa itu? Bahwa the only ini, dengan kata the only ini, hanya kata the only ini yang bisa mengungkapkan atau declare Bapaknya. Jadi kata Jesus Christ itu nggak bisa menggantikan atau nggak bisa replace kata the only ini. Karena kata the only ini yang digunakan untuk mengungkapkan bahwa inilah the only begotten, sorry. Begotten. The only begotten inilah Iya, yang bisa menunggu declare. begotten tadi. Iya, sorry tadi enggak. Saya Sorry, lagi sorry, tunggu-tunggu the Nika begotten. habis itu saya bilang only apa, tapi Nika sudah tangkap. Iya, Iya. iya. Sorry. Oke. Ya. Oke. Jadi kata begotten penting, dan kalau dibilang the begotten son, artinya bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa. Betul? Salah. Iya, Salah. kalau cuma the Iya. begotten son, The begotten selain doang. Tuhan Yesus Iya. bisa. Iya. Kalau only begotten, hanya Tuhan Yesus yang Oh, iya, dibegotten. benar. Yang lain enggak. Artinya hanya anaknya yang keluar dari tubuhnya yang bisa. Kamu anak saya. Semua anak saya, dia bilang. Tapi hanya yang keluar dari tubuh saya yang bisa. Itu maksudnya. Nah, ngerti itu? Jadi ayat pertama aja udah clue-nya di sini. Itu spesifik banget ya Kak Aren, maksudnya. Spesifik banget. Sangat spesifik. No? Sangat spesifik itu kata. Sangat berarti. Kita tahu John waktu tulis di ayat terakhirnya di dalam bukunya dia bilang apa? Banyak yang dia mau ungkapkan, tapi dia nggak bisa tulis semuanya. Dan kalau dia nggak bisa tulis semuanya, artinya yang penting-penting lah yang dia tulis. Dan kalau penting-penting, kira-kira yang ditulis ini penting, Sen? Kata The Only Begotten. Penting banget kah? Apakah mau pakai apa ya? Wah, The Only Begotten Son lah, itu kayaknya mantap. Atau dia tahu kenapa harus pakai itu? Dia tahu, dia sadar sekali dipakai. Sangat intentional penggunanya. Betul. Nah, makanya sekarang kenapa The Only Begotten Son? Jadi nggak ada lain selain anaknya yang keluar dari tubuhnya yang bisa declare dia. Betul? Nggak ada. Selain satu-satu anak yang keluar dari tubuhnya nggak bisa. Artinya ada hubungan dengan keluar dari bapaknya sehingga hanya dia yang bisa. Ada hubungannya. Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Nah, coba habis itu Bobby jelaskan hubungannya dengan John 1:11. Oke, jadi di Kejadian 1 ayat 11 dengan 12 kan di situ bahwa Tuhan menciptakan pohon yang ada bijinya, di mana dari bijinya itulah akan menghasilkan jenis yang sama, atau kalau bahasa Inggrisnya after his kind. Artinya yang membuat pohon yang sebelumnya dengan yang setelahnya itu menjadi sama adalah dia punya benihnya. Atau itulah yang menyebabkan menjadi after his kind. Yang menyebabkan hasil yang sama. Nah, yang sama ini adalah dua pohon yang berbeda. Tapi walaupun dua pohon yang berbeda, tapi kainnya sama dengan asal-usulnya, di mana yang beda ini atau yang kedua ini berasal atau keluar dari yang sebelumnya. Jadi dia punya, sorry ini ada mama. Oke, jadi dia punya hubungannya dengan yang barusan adalah yang terakhir kan di The Begotten Son itu nggak bisa saja yang lain mengungkapkan. Tapi kalau di Only Begotten Son artinya dialah satu-satunya yang after his kind dari bapaknya. Artinya dialah yang membawa kind dari bapaknya yang sama. Walaupun yang lain itu bisa saja anak-anaknya, tapi yang hanya bisa bawa dan ungkapkan 100% itu hanya yang after his kind. Di mana after his kind itu yang menyebabkan adalah karena keluar dari dianya. Oke. Oke, mantap Bobby. Mari kita mau kasih tunjukin ya. Kalau kita kembali lagi ke John 1:11.
Kita tahu bahwa Mazmur 336, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Dan word ini sama dengan seed. Luke 8:11 kan? Seed. Artinya firman yang keluar dari mulut Tuhan itu seperti benih. Sebenarnya bukan seperti benih. Benih lah, spiritual benih kan. Tapi yang diciptakan ini semua mengungkapkan the mind daripada penciptanya. No? Semuanya. Lihat, apakah semua yang diciptakan? Apakah semua yang diciptakan sistemnya sama? Pohon kelapa, dan masih pohon kelapa. Anjing, masih anjing. Iya. Kucing, masih kucing. Semua yang diciptakan sama. Sama dengan anak, sama dengan Bapa. Semua yang diciptakan seperti itu, Ustaz. Iya, benar. Coba lihat ya. Heeh. Jadi dari physical nature, kita bisa mengerti spiritual nature. Mm-mm. Dari hal-hal yang diciptakan, Roma 1:20, kita bisa kenal Bapa yang nggak pernah kelihatan. Tapi dari hal-hal yang diciptakan, steps to Christ, nggak sempurna dari anaknya keluar dari dia. Iya. Karena yang diciptakan itu bukan the express image of his father's person. Walaupun mengungkapkan, to a certain degree dia mengungkapkan. Tapi anaknya 100% nggak ada bedanya. Mana? Karena dia bilang, the only begotten son. Nggak ada selain itu. Malaikat tertinggi aja nggak bisa. Itu dia. Jadi kita lihat di Gen 1:11, bukan main. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang Roh Kudus. Lalu kita akan belajar tentang yang diciptakannya, tentang yang diciptakannya itu. Kenapa orang nggak ada alasan untuk bilang bahwa mereka nggak pernah bisa lihat? Nggak. Kenapa nggak ada alasan? Karena semua yang diciptakan mengungkapkan Bapa. Dan yang ciptakan anaknya. Mainnya. Wow, bermain kan? Oke. Oke. Ada pertanyaan mengenai apa yang kita berbahas? Kalau nggak ada, artinya kalian sudah puas, sudah kenyang, betul? Aku Kalau tadi enggak, kalau mau tambah lagi boleh tanya. Oke. nggak dapat yang terakhir tadi, Kak. Aduh, kalimatnya gimana ya? Yang mana ya? Sebentar. Yang manusia itu kan diciptakan, sedangkan Bapak kan, kok Bapak? Tuhan Yesus kan enggak. Nah, artinya itu kan Tuhan Yesus yang bisa mengungkapkan Bapak punya, karena kata only begotten son. Nah, sedangkan manusia nggak bisa. Kalau bilang Bapak punya, Bapak, bukan Bapak punya, Bapak. Oh ya, Bapak. Yesus mengungkapkan Bapak, bukan Bapak punya. Yesus mengungkapkan Bapak. Yesus mengungkapkan Bapak. Nah, ini tadi aku ada yang miss. Aduh, nggak bisa catat karena cepet banget ngomongnya. Nggak, maksudnya gini, manusia nggak bisa mengungkapkan persis karakter Bapak itu karena manusia diciptakan. Gitu bukan, Kak Ren? Karena manusia bukan begotten son of God. Dan hanya yang begotten son of God bisa dengan sempurna mengungkapkannya. John 1:18. Oke. John 1:18 itu. Dan habis itu kita jelaskan kenapa cuma anaknya yang bisa. Lalu kita go over dia punya Godhead dan divine nature semua itu kan. Oke. Oke, kalau gitu. Sally yang angkat tangan. Iya, yang terakhir tadi cepet sih. Mas Sally? Enggak. Ada echo ya?
ketika ini Uncle, ketika kita melihat anak mengungkapkan bapaknya itu, ini kita nggak perlu melihat kepada fisikalinya waktu di bumi ini ya. Maksudnya fisikal Tuhan Yesus atau Bapaknya? Iya, iya Anaknya? kan ini kehidupan anak di Ya, bumi kan yang ketika betul. dia ungkapkan bapaknya. Betul. Berarti terbebas. Kalau kita bicara pohon kelapa, kita harus lihat fisikalnya. Karena kita bicara spiritual, kita harus lihat spiritualnya. Dan spiritualnya itu spirit. Karakternya, hasil rohnya. Itu yang dilihat. Makanya bilang, my flesh profit nothing. Kalau saya lihat feature-nya anak punya tubuh, lihat anak punya bapak, kalau kita lihat anak punya tubuh, physical, dan itu artinya lihat bapak, artinya saya nggak akan mati dong lihat bapak, betul? Bayangkan, bapak punya tubuh kayak Tuhan Yesus punya tubuh sebagai manusia. Oh no, bukan main no-nya, betul? Dan dibilang bahwa Tuhan Yesus punya tubuh nggak tertarik untuk dilihat. Biasa-biasa aja. Nggak ada beauty-nya. Ya normal-normal aja orang Yahudi. Normal. Apakah God seperti itu? Oh, no. Jadi bukan physical need. Dia punya appearance. Tapi dia punya spiritual yang dikejar. Karena firman itu spiritual. Benihnya spiritual. Karakternya spiritual. Itu yang kita harus lihat. Nah. Ya. Oke, mantap. Mantap. Oke. Ada lagi? Basically kita punya pelajaran sudah habis. Sekarang kita mau kalian tanya aja. Kalau enggak ya kita tutup. Lalu minggu depan kita sambung lagi. Oke, kalau gitu. Kalau enggak ada. Oh, Alvin. Halo, Uncle. Tadi itu ada tertarik pas dibilang gini, Uncle. Trinitas itu pakai si all the fullness of the Godhead itu hanya bisa kalau itu co-eternal. Artinya dia bukan begotten. Sedangkan kalau kita itu bisa dalam begotten dan itulah kenyataannya. Ya karena kita potong sini dulu ya. Kenapa mereka bilang gitu? Karena waktu kita bilang dia adalah anaknya, otomatis mereka bilang artinya kamu merampok dia dari keilahiannya. Itu dia. Padahal dengan jadi anaknya, itulah bukti dia ilahi. Bukan merampok ilahinya. Seakan-akan ilahi itu kalau co-eternal. Itu sebabnya. Itu sebabnya mereka pikir dengan bilang anak, kehilangan ilahinya. I don't think so. Dan itu semua teori. Bukan kenyataan di mana kenyataannya bukan anaknya yang benar-benar keluar. Nah, Uncle, lalu tadi kalau yang kutangkep dari bodily itu penekanan itu kan independennya makhluk itu. Artinya Kristus itu benar-benar dalam Kristus sendiri itulah bodily, oknum itu sendiri, independently dia itu all the fullness of the Godhead. Nah, dari konsepnya Trinitas tadi, artinya bodily ini, all the fullness of the Godhead bodily ini bisa di-apply ke Trinitas nggak? Karena iya, bisa. Dengan catatan, Miss White bilang the Spirit is all the fullness of the Godhead. Tapi karena dia bilang in, tumbang. Ya. Jadi bodily independentnya Kristus bisa ke distinct personnya Trinitas, tapi ketika masuk ke spiritnya, di situ dia udah gagal karena di situ. Karena Trinitas membutuhkan 3, sementara yang diajarkan Alkitab ada 2 yang bodily, yang ketiga in bukan is, jadi nggak bisa. Artinya bisa dibilang nggak, Uncle, is itu konsepnya bodily-nya dan spirit bukan bodily. Jadi waktu dibilang bodily, basically yang dibilang bodily, dia itu full. Makanya tadi bilang kalau dia full, ini nggak sepertiga dibagi fullnya, atau dia nggak mengungkapkan dirinya dalam pengungkapan yang lain, itu bukan bodily. Karena itu udah di luar body. Kalau pengungkapan itu, kalau dibilang sepertiga itu sudah bilang saya dibagi 3. Itu bukan body lagi. 3 bodies namanya.
Iya. Bodily artinya bukan modalism, bukan partialism, satu tubuh. Gitu deh. Mhm. Oke, mantap. Oke. Sounder Assembly, ini tebak aja ya. Ray. Ray. Mm. Aha. Mhm. Di define nature kan. Nah, apakah define nature itu sama dengan in the fullness of the Godhead? Kemudian apakah in the fullness of the Godhead ini yang membuat dia sempurna? Itu pertanyaan. Nah, kalau divine nature itu all the fullness of the Godhead adalah all the fullness of divine nature basically. Jadi kata divine nature dengan Godhead sama. Sama. Nah, kalau dibilang sempurna, ini konsep primi tadi kan kita bilang premature kan, primi. Dia kalau dibilang sempurna, dia enggak fullness of the Godhead, itu enggak sempurna. Dan kalau sempurna artinya dia fullness of the Godhead, artinya dia punya nature keilahiannya 100% Bapa punya, itu sempurna. Itu artinya sempurna dalam konteks pembahasan kita, oke? Dan kalau dia ada cacat kesempurnaannya, dia nggak bisa dibilang fullness of the Godhead. Makanya waktu Bapak bilang anaknya, Bapak please senang dengan anaknya full. Ini konsepnya adalah orang tua itu senang waktu anaknya full, betul kan? Karena waktu keluar hitung jarinya 10, kakinya 10, senang. Bagi yang ada anak paling kurang, betul? Itu dia, ngerti? Iya, betul. Itu konsepnya, itu konsep untuk menjelaskan. Kalau kalian nggak suka ilustrasi itu, saya cari yang lain, tapi itu paling mantap, oke? Oke, mantap. Oke. Mana nih kan? Halo Dedi, aku sekarang Dedi mau tanya. Oke. Dedi, jadi yang di sini nih aku bisa lihat is sama in Dedi. Nah, is sama in ini kalau is itu menekankan oknum yang memiliki all the fullness of the Godhead. Itu boleh nggak Ded begitu kata is itu? Ya. Jadi kata memiliki itu malahan kurang mantap. Apa dong Dedi? Karena dibilang the father is. Adalah. Enggak, the father has. Has itu memiliki. Oh. Tapi karena keterbatasan bahasa aja saya bilang itu. Tapi kalau has memiliki. Tapi is artinya itu Bapa adalah God. Kalau has Bapa memiliki God. Beda. Baik. Itu dia. All the fullness of the Godhead itu ya, Dedi? Ya, artinya itu nggak bisa dipisah dari dia. Oh. Bapa itu terdiri dari itu. Nggak bisa enggak gitu ya, Ded? Ya, terdiri. Bukan itu adalah bagian daripada dia yang bisa nggak ada. Enggak. Kalau nggak ada, dia bukan God. Oh, oke. Dan kalau dia God, karena itu. Dan itulah God. Jadi waktu dibilang God, Father itu God, karena itu. Dan itu sebabnya mereka bilang, artinya Tuhan Yesus God dong. Iya, tapi Tuhan Yesus God-nya seperti itunya juga. Karena dia itu. Bedanya, dia anaknya God. Sementara God itu bapaknya anak. Itu aja bedanya. Tetapi itunya yang membuat anak God, yang membuat bapak God. Bedanya anak bukan God. Bapak duluan ada daripada anak. Oke. Itu bedanya. Terdiri ya, Dedi, yang membuat mereka itu God. Nah, itu dia. Ya, Lalu terdiri. yang kedua, Dedi mau make sure lagi yang in, Dedi. Nah, ini kan Holy Spirit
in apa in all the fullness kan Dad, pakai kata in kan Dad. Ya. Nah, kalau walaupun kata ini menunjukkan bahwa Holy Spirit ini adalah kuasanya yang penuh itu gitu ya Dedi. Begitu Jadi kan all the fullness of the Godhead, the Son is all the fullness of the Godhead. Dan all the fullness of the Godhead itu bisa diberikan kepada manusia tanpa pemiliknya menjadi sekarang kekurangan itu. Jadi itu bisa diberikan. Jadi anak bisa berikan all the fullness of the Godhead-nya kepada manusia untuk tolong dia dalam dia punya penggodaan-penggodaan dan tidak melayani daging lagi. Itu kan? Itu dia. Dan menaklukkan penggodaan setan. Itu. Dan waktu dikirim, itunya Kristus itu yang dikirim. Makanya itu Kristus punya. Kristus punya itu. All the fullness of Godhead lah yang dikirim. Dia nggak kirim oknum yang lain yang katanya adalah itu. Dia kirim itunya, bukan oknum yang lain yang adalah itu. Boleh? Yap. Terpisah dari itu Roh Kudus. Itu the third person of Godhead. Tuhan Yesus punya roh. Itu namanya. Enggak. Betul. Makanya semua orang bisa diselamatkan. Semua orang yang pernah lahir di bumi ini bisa diselamatkan. Kenapa? Karena Bapa punya itu nggak pernah berkekurangan di saat tambah peminatnya. Ya. Kalau di dunia ini, sorry ya, udah 5.000 orang udah mau habis. Tapi kalau Tuhan Yesus kasih roti, habis nggak, Stan? Enggak. Enggak. Ada Malahan quotation ya. sisa 12 bakul. Stan. Iya, malah sisa. Pengungkapan all the fullness of the Godhead ya Dad. Jadi itulah Roh Kudus, guys. Itu adalah Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang adalah itu yang dikirim, tapi Kristus punya itu yang dikirim. Kristus punya all the fullness of the Godhead yang dikirim di hari Pentecost. Dia siap kasih all the fullness-nya. Manusianya aja yang belum siap terimanya, kecuali sudah di hari Pentecost. Okay. Nah, ini bukan berarti bahwa manusia sekarang bisa menciptakan. Itu beda. Karena yang diberikan itu nggak membuat saya menjadi God. No, karena saya partakers. Sama dengan cabang yang dicangkok, lalu saya hanya benefit untuk menghasilkan buah. Saya nggak bisa menciptakan. Kecuali Bapak bilang, ciptakan. Saya bisa ciptakan. Buktinya Petrus nggak bisa jalan, disuruh jalan bisa. Pakai the fullness of the Godhead-nya Kristus. Jadi kalau Petrus bangkitkan orang, oh dia bilang bangkitkan, sure. Kristus punya fullness yang digunakan. Tapi saya nggak bisa dengan diberikan itu, lalu nggak disuruh itu, lalu mau bikin itu. Nggak bisa. Nggak, itu bedanya. Baru gitu kan nih? Oh, beda tipis banget. Beda tipis. Oke. Mantap ya. Oke, kita ada 3 yang nyanyi, jadi pas lah ya. 3 yang nyanyi hari ini.